teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, saya bersama dengan peneliti politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. Kang Ujang, apa kabar? Sehat selalu? Sehat, Bang Aiman. Kalau bicara reshuffle, minggu lalu lingkaran istana, saya sebut saja misalnya Ali Mokhtar Ngabalin, mengatakan bahwa dalam waktu dekat, pekan ini, tapi nggak jadi semuanya. Apa yang bisa kemudian membatalkan reshuffle? Analisis dari seorang Ujang Komarudin. Yang pertama, tentu ada PAN yang ingin masuk. Ini PAN ini kan Desember dulu ingin masuk, tapi resistensinya besar dan tinggi dari partai koalisi Jokowi. Akhirnya apa? Tidak jadi ketika Desember tahun lalu kan, tahun 2020 yang lalu. Nah, hari ini atau saat ini ketika reshuffle akan terjadi, katakanlah PAN ingin masuk lagi. Dan memang sudah ada nama-nama yang di-endorse ya kan untuk masuk dalam koalisi itu. Misalkan ada Bima Arya. Oh, itu termasuk salah satu nama itu? Kelihatannya sudah di-endorse. Kedua, ada juga misalkan Asman Abnur. Lalu Edi Suparno, ya kan sekjen PAN-nya. Dan yang keempat itu Zulhas sendiri sebagai ketua umum PAN gitu. Konon apa yang terjadi adalah masih tawar-menawar dalam jabatan politik. Nah, kelihatannya ada power interplay, ada tarik-menarik. Kalau kita lihat misalkan nomenklatur yang dua itu kan, ada penggabungan dan menaikkan kelas BKPM, harusnya lebih cepat Jokowi untuk mereshuffle. Tapi faktanya terjadi tarik-menarik. Ini siapa katakan yang akan diganti, lalu siapa orangnya yang menggantikannya, lalu bagaimana kalau PAN masuk. Ini persoalan yang melingkari sehingga koalisi ini menjadi mundur-mundur. Jadi ada dinamika di dalam tubuh koalisi yang kemudian ketika PAN masuk. Ya. Dan kemudian nanti ketika PAN masuk hanya tersisa PKS dan Partai Demokrat. Nah, ini menjadi persoalan. Kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat. Tapi di saat yang sama membutuhkan partai oposisi yang tangguh dan kuat pula. Nah, kalau kita menyisakan Partai Demokrat dan PKS, artinya koalisi itu timbang. Tidak ada check and balances. Oleh karena itu, apa yang akan terjadi? Nah, nanti imbasnya apa? Power tends to corrupt. Kekuasaan akan cenderung disalahgunakan, akan korup. Tapi kan masih ada media, masih ada Kang Ujang juga. Loh, sekarang kita lihat, sekencang apapun kita, sekencang apapun media, faktanya ketika Jokowi ya kan mengeluarkan kebijakan-kebijakannya ke DPR, apa yang dilakukan DPR? Semua meng-ACC, semua oke, semua yes, tidak ada yang menolak. Apa perbedaan dengan PSBY misalnya? Karena dulu ada Setgab, Sekretariat Gabungan, juga mayoritas koalisi. Ya bedanya ketika PSBY lebih halus, lebih soft gitu kan. Lalu tidak ada pembelahan di masyarakat juga. Meskipun sekarang bukan hanya pilar keempat media, tapi juga ada pilar kelima, media sosial. Nah, media sosial memang menjadi alat kontrol. Ya faktanya, katakanlah pemerintah itu, pejabat negara itu seperti di akuarium. Dia akan kelihatan oleh publik, bisa dikontrol oleh media sosial. Tapi faktanya ketika masyarakat menjerit, dia kan menginginkan aspirasi misalkan revisi undang-undang KPK agar tidak, lalu undang-undang Omnibus Law agar tidak juga disahkan, tapi faktanya disahkan. Ini yang menjadi persoalan, tidak kuatnya partai oposisi di pemerintahan gitu. Di luar dinamika di dalam partai koalisi yang mau masuk PAN ya Anda katakan tadi, ada juga peristiwa-peristiwa jelang reshuffle kabinet yang mengiringi. Contohnya misalnya Mas Menteri, Mas Nadiem bertemu dengan Ibu Megawati. Saya ingin coba kupas satu persatu. Apa artinya? Nah, ini bagian daripada silaturahmi politik. Kalau menurut saya ini mengamankan posisi. Nah, saat ini Pak Nadiem kan rawan ini, banyak kebijakannya yang kontroversial, yang dikritik oleh publik, oleh masyarakat. Artinya apa? Rawan untuk kena reshuffle. Oleh karena itu dengan alasan tertentu ya kan, misalkan tadi membahas tentang PP nomor 57 ya kan, tentang persoalan Pancasila, bertemu dengan Ibu Megawati, ini bagian daripada persoalan untuk mengamankan diri itu, untuk bisa melobi-lobi kepada Pak Jokowi. Jadi substansinya sesungguhnya bukan yang utama bicara soal PP tadi, peraturan pemerintah, tapi bicara sesungguhnya ada aspek politik juga. Memang Anda melihat bahwa posisi Mas Menteri ini sesungguhnya memang terancam. Ya, dulu gini, saya ini kan milenial, dulu mendukung ketika beliau dilantik menjadi menteri. Karena apa? Dia sukses di e-commerce-nya. Ya kan, ingin katakanlah dengan perubahan 4.0 ini kan agar Kementerian Mendikbud itu menjadi ada lompatan besar. Tapi faktanya lompatan-lompatan di bidang IT di Kemendikbud tidak ada. Nah, oleh karena itu terancam ini persoalan. Tapi Bang Aiman ya, ada 2 poin dalam konteks reshuffle. Yang pertama itu penilaian politis, ini subjektif. Yang kedua, faktor objektif. Apa? Faktor kinerja. Diukur dengan parameter dan kinerjanya. Kalau kinerjanya jelek, kontroversial, ya bisa direshuffle. Ini objektif. Tergantung sekarang Pak Jokowi ingin memilih faktor yang mana, apakah faktor politis yang subjektif ataukah faktor kinerja yang objektif. Peristiwa kedua adalah muncul nama-nama baru, diantaranya adalah Rapsel Ali, politis Partai Nasdem yang juga menantu dari Wapres Kiai Ma'ruf Amin. Kemudian juga ada Wicaksono, ia adalah tokoh NU, tokoh muda NU.
Dan terakhir adalah Bima Arya Sugiarto. Ada juga mungkin yang saya harus sebutkan juga, ada beberapa yang dipanggil, diantaranya adalah Prof. Arief Satria, Rektor IPB yang mungkin belum terangkat ke permukaan. Apa yang Anda amati dari munculnya tokoh-tokoh baru ini? Ya kan begini, dalam konteks politik ya, tidak ada asap jika tidak ada api. Pak Jokowi tidak memanggil tokoh-tokoh itu kalau tidak ada maksud. Artinya pasti ada maksud dan tujuan. Maksudnya ke? Ya bisa jadi terkait dengan reshuffle, bisa jadi loh, kemungkinan. Mungkin nggak terkait dengan reshuffle? Saya punya keyakinan ada terkait dengan reshuffle. Ini kan isu-isunya reshuffle. Kan politisi itu ada dua makna yang dia lakukan. Ketika dia membicarakan kata pokok masalahnya, katakan misalkan masalah tram, ya kan, masalah corona dan lain sebagainya. Tapi di saat yang sama dia juga akan membicarakan persoalan politik. Tapi Bima Arya, wali kota Bogor, masih punya 3 tahun lagi. Tokoh-tokoh PAN yang lebih senior yang Anda katakan tadi, ada Asman Abnur, ada bahkan ketua umum sendiri, Zul Hasan. Apa mungkin? Mungkin saja. Kalau lihat begini, Pak Jokowi itu membutuhkan menteri-menteri yang progresif. Muda dan progresif. Nah, sosok ini ada juga di sosok Bima gitu loh. Meskipun dia harus melompati senior-senior yang tadi yang saya sebutkan tadi. Tergantung dari rekomendasi PAN. Kalau PAN merekomendasikan jadi, kalau tidak ya tidak jadi. Dari semua ini, apa catatan Anda untuk reshuffle yang mungkin paling dekat sepanjang sejarah, hanya berjarak 4 bulan dari reshuffle sebelumnya? Ya kalau ada, katakan ada perubahan nomenklatur, secepatnya dilakukan. Kenapa? Sekarang menteri-menteri tidak bisa tidur ini. Masa sih? Iya. Ada kan saya dekat dengan beberapa menteri. Kita kontak-kontakan juga. Mereka bilang apa tanpa menyebut nama tentu? Ya, mereka bilang ini kita nggak bisa tidur katanya karena lama-lama di reshuffle ini. Isunya kelamaan ini? Kelamaan. Kedua, birokrasi, Bang Aiman. Mereka kan ada yang dilebur. Itu kan kehilangan jabatan. Meskipun kan ada posisi yang lain nanti di kementerian yang sama. Kan gini, kalau Pak Jokowi mengikuti arah kebijakan dia kan ingin mereformasi birokrasi, merampingkan birokrasi. Lah kalau diperbanyak sama saja. Dan biasanya budayanya adalah ketika ada partai oposisi yang masuk ke dalam koalisi, maka seluruh pimpinan partai koalisi diajak ngomong dulu sama presiden. Nah, betul. Kemarin saya bicara dengan Bang Arsul Sani dari P3, katanya kalau PAN mau masuk, tentu kami nanti akan dipanggil dan akan diajak bicara, katanya. Kang Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, terima kasih atas informasinya, atas reviewnya. Terima kasih. Sama-sama, Bang Aiman. Terima kasih. Jadi dipastikan besok nggak ada? Nggak ada. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif.